Pernyataan sangat meyakinkan dilontarkan Mas Hilger usai melihat pertandingan timnas Jepang versus Bahrain yang berkesudahan 5-0 untuk Jepang. Semua auto dibuat takjub dengarnya. Keyakinannya membuat Jepang semakin waspada dengan timnas Indonesia. Berikut penjelasan lengkapnya. Pangeran Johor berikan komentar kepada Jay Itzes dan timnas Indonesia, menyinggung satu hal yang buat Indonesia bisa melangkah sampai sejauh ini. Apakah itu? Mengapa Pangeran Johor sampai mengatakan hal tersebut? Simak baik-baik video ini. Pesan yang sangat menusuk dan penuh haru dari pelatih Australia, yaitu Graham Arnold kepada supporter timnas Indonesia. Sebut para supporter harus lakukan hal ini agar timnas Indonesia semakin maju ke depannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Pernyataan sangat meyakinkan dilontarkan Mas Hilger usai melihat pertandingan timnas Jepang versus Bahrain yang berkesudahan 5-0 untuk Jepang. Semua auto dibuat takjub dengarnya. Keyakinannya membuat Jepang semakin waspada dengan timnas Indonesia. Berikut penjelasan lengkapnya. Calon pemain timnas Indonesia Mas Hilgers bisa saja menyampaikan pendapatnya setelah menyaksikan pertandingan Jepang melawan Bahrain yang berakhir dengan kemenangan telak 5-0 untuk Jepang. Hilgers kemungkinan terkesan dengan permainan disiplin dan kecepatan tim Jepang, yang menurutnya menjadi contoh bagaimana sebuah tim dapat mencapai hasil maksimal dengan strategi dan kerjasama yang solid. Permainan Jepang sangat mengesankan, mereka menunjukkan kualitas sepak bola yang tinggi. Kemenangan 5-0 ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan disiplin dalam permainan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan tentunya timnas Indonesia. Saya akan ajak teman-teman untuk bisa bermain seperti timnas Jepang. Kalau bisa kita juga berusaha untuk kalahkan Jepang di bulan November. Walaupun di atas kertas Jepang lebih unggul dari Indonesia, tapi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Saya akan berjuang keras bersama teman-teman untuk berikan kejutan terhadap timnas Jepang di bulan November nanti. Kami mohon untuk seluruh supporter timnas untuk selalu mendukung dengan penuh totalitas kepada kami. Begitulah kira-kira kata Hilgers. Sebagai bek tengah yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa, Hilgers mengaku bahwa ia ingin membawa pengalamannya untuk membantu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di level internasional. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat taktik dan fisik untuk bisa bersaing dengan tim kuat Asia lainnya, seperti Jepang. Jepang bermain dengan intensitas tinggi dan selalu tahu apa yang harus dilakukan di setiap situasi. Ini adalah standar yang harus kita kejar jika ingin bersaing di level tertinggi. Saya siap memberikan yang terbaik untuk membantu timnas Indonesia berkembang dan bermain lebih efektif, tambahnya. Hilgers juga menyoroti betapa pentingnya kesatuan tim dan konsistensi dalam setiap pertandingan. Jepang menurutnya telah menunjukkan betapa solidnya sebuah tim jika setiap pemain memiliki pemahaman taktik yang sama dan disiplin dalam menerapkannya di lapangan. Pertandingan tersebut bagi Hilgers bukan hanya menunjukkan kemampuan individu pemain Jepang, tetapi juga kekuatan kolektif yang dibangun melalui latihan dan dedikasi tinggi. Ia berharap bisa membawa pemahaman yang sama ke dalam skuad Indonesia. Dengan PSSI yang sedang mempercepat proses naturalisasi Hilgers, bek muda ini berharap bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan membawa tim ke level yang lebih tinggi. Saya yakin Indonesia punya potensi besar. Saya akan memberikan segalanya untuk membantu timnas mencapai prestasi. Begitulah kira-kira kata Hilgers. Kemenangan Jepang 5-0 atas Bahrain menjadi inspirasi bagi Hilgers dan sekaligus tantangan besar bagi timnas Indonesia untuk terus meningkatkan kualitasnya di kancah internasional. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar Mas Hilger berkomentar seperti di atas, apakah kalian juga yakin Indonesia bisa memberikan perlawanan terhadap timnas Jepang di bulan November nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pangeran Johor berikan komentar kepada Jay Itzes dan timnas Indonesia, menyinggung satu hal yang buat Indonesia bisa melangkah sampai sejauh ini. Apakah itu?
Mengapa Pangeran Johor sampai mengatakan hal tersebut? Simak baik-baik video ini. Presiden Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim turut berkomentar mengenai hasil yang diraih Timnas Indonesia saat imbang 0-0 lawan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia 0-0 dalam matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Selasa 10 September 2024. Hasil ini juga menarik perhatian Presiden klub Malaysia, Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Sosok bergelar HRH His Royal Highness itu mengomentari Instagram Timnas Indonesia yang mengunggah video saat sang kapten, Jay Itzes, memompa semangat supporter. Jay Itzes memberikan pidato berapi-api untuk membalas kepercayaan supporter yang sudah mendukung Timnas Indonesia selama ini. Yang paling penting adalah dukungan kalian supporter, kata Jay Itzes dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia. Kita bermain untuk kalian, kita mencoba membuat kalian bangga. Tidak ada yang percaya dengan kami, tapi kami percaya, tambahnya. Sang Pangeran Johor kemudian mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia. Ia menyinggung soal persatuan yang menimbulkan kejayaan. Perpaduan atau bersatu adalah kunci kejayaan, tulis Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Syabas dan tahniah Indonesia, tambahnya. Timnas Indonesia sejauh ini mengoleksi 2 poin dari 2 laga lawan Arab Saudi dan Australia. Pasukan Garuda kini berada di peringkat 4 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pada laga melawan Arab Saudi dan Australia, para pemain melakukan permainan bagus, ujar Shin Taeyong kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Secara pribadi saya merasa puas. Apa yang bisa dilakukan sudah dilakukan semua. Pada FIFA Matchday Oktober mendatang, Timnas Indonesia menghadapi 2 laga tandang lawan Bahrain dan Cina. Menurut Shin Taeyong, tidak ada persiapan khusus untuk Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga tandang yang cukup melelahkan tersebut. Jujur, untuk melawan Bahrain dan Cina sebenarnya sama saja seperti saat ini. Kami akan melakukan TC singkat, jelas Shin Taeyong. Jadi para pemain Timnas ini kami kumpulkan dan baru bisa dibuat taktiknya setelah TC dimulai karena kami bukan klub, imbuhnya. Pesan yang sangat menusuk dan penuh haru dari pelatih Australia, yaitu Graham Arnold kepada supporter Timnas Indonesia. Sebut para supporter harus lakukan hal ini agar Timnas Indonesia semakin maju ke depannya. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, memuji atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hampir 70.000 supporter hadir untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Hasilnya, pemain yang berada di lapangan tampil cukup nyaman dan memberikan perlawanan sengit. Laga yang ditutup dengan skor imbang 0-0 tersebut dirayakan cukup meriah karena posisi kedua tim di ranking FIFA cukup jauh. Bagi Indonesia, 1 poin ini jadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Graham Arnold menjelaskan suasana di stadion cukup luar biasa. Supporter tanpa henti memberikan dukungan dari tribun untuk semua pemain skuad Garuda. Bahkan dari layar televisi terlihat tidak ada celah dan hampir semua sisi stadion penuh. Menurutnya, supporter harus bangga dengan penampilan timnasnya malam itu. Terima kasih untuk semua orang di Indonesia. Atmosfer yang luar biasa malam ini. Anda harus bangga dengan tim Anda, kata Graham Arnold. Mantan pelatih Sydney FC mengakui bahwa Sochero-os sudah bekerja maksimal. Mereka terus memberikan tekanan meski tidak berbuah gol di laga tersebut. Semua pemain juga sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Saya melihat para pemain berusaha keras, mereka bekerja sangat keras. Sekali lagi kami menciptakan 5 atau 6 peluang, lanjutnya. Arnold juga memberikan pujian kepada kiper Timnas Indonesia Maarten Paes. Paes tampil cukup luar biasa dalam membendung ancaman dari Australia. Menurutnya, kiper tersebut pantas mendapatkan predikat pemain terbaik di laga ini. Tidak mengherankan jika pemain terbaik dalam pertandingan ini adalah penjaga gawang Indonesia. Karena dia melakukan banyak penyelamatan bagus, ujarnya.
Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah menahan imbang Australia. Sebagai informasi, duel antara Timnas Indonesia versus Australia berakhir seri 0-0. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Pada kesempatan tersebut, Maarten Paes bisa dikatakan menjadi penyelamat tim asuhan Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai kiper itu sukses melakukan banyak penyelamatan gemilang. Tambahan 1 poin membuat Timnas Indonesia mempertahankan posisinya di peringkat keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kini mengumpulkan 2 poin dari 2 laga. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Arab Saudi yang baru saja mengalahkan Cina dengan skor 2-1. Arab Saudi tercatat mengumpulkan 4 poin, Jepang dan Bahrain menempati peringkat kedua dan ketiga dengan 3 poin. Jepang baru akan melakoni matchday kedua melawan Bahrain nanti malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kesuksesan Timnas Indonesia menahan imbang Australia berbuah tambahan 8,5 poin FIFA. Rafael Struijk DKK kini berhak naik 2 peringkat di ranking FIFA menjadi keurutan 130. Timnas Indonesia tercatat mengoleksi 1.124,17 poin. Hal ini sekaligus membuat Timnas Indonesia kembali berada di atas Malaysia. Timnas Malaysia sebelum sempat menyalip posisi Timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Lebanon dengan skor 1-0. Harimau Malaya sementara menempati peringkat ke-131 dengan total poin sebanyak 1.117,64. Timnas Indonesia meraih hasil positif pada 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dapat banyak pujian atas hasil itu, termasuk dari media asal Vietnam. Berada di grup C, Indonesia harus tandang ke markas Arab Saudi pada laga pertama. Pada duel di Stadion King Abdullah itu, skuad Garuda membuat kejutan dengan hasil imbang 1-1. Di atas kertas, Indonesia diprediksi bakal kesulitan, bahkan kalah. Namun dengan Maarten Paes di bawah Mistar, Indonesia tampil solid dan mampu mencuri 1 poin dari kandang tim racikan Roberto Mancini itu. Hasil positif berlanjut saat Indonesia berjumpa Australia pada matchday kedua di Stadion Gelora Bung Karno. Skuad Garuda bermain imbang 0-0 lawan unggulan di grup C. Media asal Vietnam, Tet Hao 247, memberikan pujian atas performa Indonesia pada 2 laga awal grup C. Menurut mereka, Rizky Ridho dan kolega sukses membuat kegaduhan dengan 2 poin dari laga lawan Arab Saudi dan Australia. Pada laga melawan Australia, Indonesia dinilai bertahan dengan sangat rapat dengan Maarten Paes yang terus memblok peluang Australia. Indonesia juga dinilai punya serangan balik yang cukup bagus. Skor 0-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Indonesia terus tampil impresif dengan menempati peringkat keempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, berada 1 tingkat di atas Australia 1 poin, tulis Tet Hao 247. Media Vietnam lainnya, Soha, menilai apa yang ditampilkan Indonesia mengejutkan. Bukan hanya dari sisi hasil, akan tetapi cara bermain. Pas duel lawan Australia, Indonesia dipuji karena berani bermain menyerang pada awal laga. Yang jelas, Indonesia semakin tangguh dan pantas dianggap sebagai tim terkuat di Asia Tenggara saat ini, tulis Soha. Penampilan mereka jauh lebih meyakinkan dibandingkan timnas Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik beserta timnya punya alasan untuk sama-sama khawatir dan angkat topi kepada tim asuhan Shin Tae-yong, tegas Soha.